untuk dialog kinerja pagi ini kebetulan kami bertiga yang layak namanya untuk berada di sini, dan kami adalah perwakilan dari Irfan Kesra. Tema yang akan kami coba bawakan adalah terkait penyusunan program kerja audit. Untuk mempersingkat waktu, pembahasan ini akan dibawakan oleh Ibu Irfan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam melakukan pemeriksaan baik berupa audit, review, evaluasi atau studi, memang harus mempunyai pedoman dalam melaksanakan penjelasan yang diberikan. Salah satu pedoman atau yang terpenting adalah dalam program penyusunan kerja audit. Penyusunan kerja audit ini pedoman untuk anggota tim dalam melaksanakan penugasan, atau di dalamnya itu PKA itu harus misalnya tujuannya apa, sasarannya apa. Jadi saat melakukan pemeriksaan, anggota itu tidak kehilangan arah, atau boleh dikata begitu dapat penugasan mereka bingung. Jadi memang PKA itu hukumnya wajib bisa melaksanakannya. Kemudian PKA ini kan langkah-langkah ditemani oleh anggota tim. Jadi dalam PKA itu pertama kita itu membuat tujuan pelaksanaannya apa. Misalnya untuk menilai apakah pengelolaan dana BOS telah sesuai dengan ketentuan, norma, standar, dan sebagainya. Kemudian sasarannya ini kita dalam tim tidak ada PKA dan kertas kerja itu saya rasa tidak bisa wajib, apalagi yang seperti yang disampaikan tadi ada program, ada supervisi, harus ada juga kendali mutu seperti itu. Saya rasa tidak perlu. Jadi itu PKA seperti yang disampaikan Irfan tadi itu adalah wajib, dan wajib dibuat oleh ketua tim dan disupervisi oleh Danis, dan anggota tim berhak untuk mempertanyakan itu. Saya rasa seperti itu. Jadi untuk tahun 2025 ke depan nanti, semoga penjelasan audit nanti semua sudah berjalan sesuai aturan. Utamanya kendali itu sudah dilakukan kembali. Jadi teman-teman anggota tim. Jadi hasil dari anggota tim itu akan direview oleh ketua tim. Danis sebagai supervisi, dalam hal ini adalah supervisi ya, walaupun dia di lapangan tetap memantau apakah pelaksanaan ini telah berjalan sesuai dengan PKA yang dibuat. Itu PKA menjadi pedoman atau batasan apakah kita tidak melenceng dari PKA yang telah disetujui ataupun dibuat dan menjadi produk untuk penugasan. Betul juga seperti yang dibilang Pak Anwar. Dan di situ kan tingkatnya adalah supervisi. Jadi apakah dengan menambah misalnya langkah itu tujuan yang harus dicapai bisa berjalan, ataupun misalnya tanpa langkah itu kan tujuan bisa itu dilakukan saja dalam satu, maksudnya dalam koordinasi satu tim itu. Saya kira seperti itu. Bisa. Baik dengan formal kerja audit sampai terbitnya laporan hasil pemeriksaan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena masalah ini sudah lama sebenarnya saya mau bertanya. Sudah dipendam, lama dipendam Pak.
Sejak 2008 saya di sini, saya sempat tanya itu di mana posisinya di sini antara Dalmis kedua tim dengan anggota. Dari sisi tanggung jawab. Jadi begini saya mau bertanya, PKI itu kan yang merumuskan, yang membuat konteks itu kan ketua tim. Ketua tim itu berkoordinasi dengan Dalmis. Setahu saya seperti itu, karena saya mengaku di Permendagri nomor 2. Saya mulai dari kertas kerja. Di dalam tim itu kan Pak, kita ada peran masing-masing. Peran sebagai anggota tim, ketua tim dengan Dalmis. Anggota tim itu Pak, sesuai dengan perannya, outputnya ini berupa kertas kerja. Kertas kerja itu ada 2 macam. Kertas kerja pembantu dengan kertas kerja utama. Ilmu ini Pak kita dapatkan pada saat pembinaan auditor muda. Saya yakin semua auditor muda pasti paham. Jadi tadi anggota ini outputnya 2 Pak ya, kertas kerja pembantu dengan kertas kerja utama. Biasanya ketua tim itu saya pribadi pada saat penugasan itu Pak, saya selalu membuat PKA flash dengan kertas kerjanya dengan format KKA Word-nya. Kemudian setelah anggota tim melakukan pemeriksaan dokumen, kemudian melakukan analisa antara dokumen dengan aturan, itu kan dituangkan dalam kertas kerjanya, kertas Word-nya selesai. Dari beberapa argumen yang saya lihat, ya sebenarnya semuanya benar. Semua argumen yang dikeluarkan mengenai masalah PKI itu. Jadi saya mengharapkan rencana aksinya itu bagaimana kalau itu dilakukan, itu PKA dilakukan bahwa audit ini katakanlah dalam usaha desa, katakanlah itu dilakukan, bagaimana sebenarnya langkah-langkah. Ya, kami persilakan Bapak masukan ya Pak ya. Masukan saja. Tambahan. Oke, silakan. Banyak Ibu atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya cuma ingin menambahkan karena tadi saya tunggu-tunggu juga. Mungkin karena apalah sehingga mungkin terlupa menyampaikan bahwa apa fungsi PKI itu atau program kerja audit. Jadi fungsi PKI itu ada 3. Sebagai alat media pembagian tugas yang dilaksanakan setiap auditor memenuhi tujuan audit. Kedua, sebagai alat media rincian kegiatan yang dilakukan setiap auditor untuk mengumpulkan bukti yang menjadi dasar kesimpulan audit. Yang ketiga adalah sebagai alat media kendali mutu dalam menilai bahwa pelaksanaan audit telah sesuai dengan standar audit maksudnya di sini. Nah itu barangkali. Jadi ada yang auditor muda itu. Jadi untuk mengetahui hal-hal sekaitan dengan auditor muda itu dan anggota tim itu saya hanya baca-baca di modul seperti itu. Yang saya mau bertanyakan karena pengalaman saya dulu kadang tidak ada PKA, tidak ada kertas kerja, akhirnya anggota sendiri yang berinisiatif membuat kertas kerja. Bagaimana kalau seperti itu? Terus dalam pelaksanaan tugasnya misalnya anggota tim merasa kertas kerja yang diberikan oleh ketua tim misalnya masih kurang, apakah anggota tim boleh mengembangkan kertas kerja tersebut? Ya tentunya mungkin diskusi dengan ketua tim. Namun mohon maaf saja kadang-kadang juga ketua tim tidak bisa diajak diskusi, maksudnya dia terserah saja untuk mencoba.
saya sudah melewati anggota tim. Pengalaman itu pernah ada pada saya, jadi saya pertanyakan pada hari ini sebagai mungkin mewakili mungkin adik-adik anggota tim. Kerja tadi ini terkait dengan informasi, misalnya kalau sudah jadi PKA, terus kemudian ada mungkin ya tidak untuk menjanji ada yang terlewatkan yang terbelum di dalam PKA itu, apakah di tengah jalan ketika menemui hal yang perlu dimasukkan di dalam PKA bisa ada perubahan di tengah jalan seperti itu? Terima kasih. Kemudian perencanaan atau pelaksanaan jadi tergantung jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan itu kita menyusun bagaimana anggota melakukan pemeriksaan tersebut. Misal dalam PKA kita dapatkan data ini misalnya untuk tujuan perjalanan. Saya tambah sedikit. Itu terkait dengan Bapak ada pertanyaan kedua tadi. Apakah kita bisa melakukan audit tanpa membuat PKA itu sebenarnya sudah melanggar dari regulasi? Sebenarnya tidak bisa. Apapun kejadiannya, apapun kondisinya. Karena kenapa ada manfaatnya terkait dengan PKA itu, termasuk diantaranya adalah satu, supaya efisien. Karena dalam PKA itu membantu oleh tim audit menggunakan waktu seefisien mungkin dan bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya. Yang kedua, masalah kualitas. Nah, itu masalah kualitas di sini memastikan bahwa semua aspek yang perlu diaudit telah tercakup. Nah, itu adanya PKA ini memastikan bahwa semua aspek yang akan diaudit telah tercakup di dalam PKA. Itu. Yang ketiga adalah masalah dokumentasinya, yaitu dengan PKA ini memastikan bahwa semua dokumentasi yang lengkap telah tertuang dalam PKA. Dokumentasi terkait dokumen-dokumen yang akan diaudit sudah tertuang dalam PKA. Yang keempat adalah akuntabilitasnya, yaitu memungkinkan evaluasi kinerja tim audit. Itu barangkali. Mungkin sudah seperti itu rencana masing-masing Irfan ya. Jadi setiap Irfan buat PKA untuk semua jenis pengawasan di masing-masing Irfan seperti itu. Dan itu nanti akan dibagikan dalam bentuk SK. Jadi kesimpulannya Pak, intinya itu PKA ini harus melalui supervisi dan SDM. Jadi kami ketua tim mencoba membuat rancangan PKA. Kerja tadi ini terkait dengan informasi, misalnya kalau sudah jadi PKA, terus kemudian ada mungkin ya tidak untuk menjanji ada yang terlewatkan yang terbelum di dalam PKA itu, apakah di tengah jalan ketika menemui hal yang perlu dimasukkan di dalam PKA bisa ada perubahan di tengah jalan seperti itu? Terima kasih. Tambah sedikit karena maksud di Bu Haji ini jadi terus. Saya tambah sedikit. Itu terkait dengan Bapak ada pertanyaan kedua tadi. Apakah kita bisa melakukan audit tanpa membuat PKA itu sebenarnya sudah melanggar dari regulasi? Sebenarnya tidak bisa. Apapun kejadiannya, apapun kondisinya. Karena kenapa ada manfaatnya terkait dengan PKA itu, termasuk diantaranya adalah satu, supaya efisien. Karena dalam PKA itu membantu oleh tim audit menggunakan waktu seefisien mungkin dan bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya. Yang kedua, masalah kualitas. Nah, itu masalah kualitas di sini memastikan bahwa semua aspek yang perlu diaudit telah tercakup. Nah, itu adanya PKA ini memastikan bahwa semua aspek yang akan diaudit telah tercakup di dalam PKA. Itu. Yang ketiga adalah masalah dokumentasinya, yaitu
Dan dengan PKA ini memastikan bahwa semua dokumentasi yang lengkap telah tertuang dalam PKA. Dokumentasi terkait dokumen-dokumen yang akan diaudit sudah tertuang dalam PKA. Yang keempat adalah akuntabilitasnya, yaitu memungkinkan evaluasi kinerja tim audit. Itu barangkali. Mungkin sudah seperti itu rencana Irfan masing-masing Irfan ya. Jadi setiap Irfan membuat PKA untuk semua jenis pengawasan di masing-masing Irfan seperti itu. Dan itu nanti akan dibagikan dalam bentuk SK. Jadi kesimpulannya Pak, intinya itu PKA ini harus melalui supervisi dan dulu. Jadi kami ketua tim mencoba membuat rancangan PKA.